Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu solusi penyelesaian umat ini hanya satu. Apa itu? Khilafah. Itu khilafah. Tegaknya khilafah, maka selesailah masalah. Takbir! Bapak Ibu, ajarkan ke anak-anak sekarang, hai Ananda, mesti ada dalam keyakinanmu berbaiat kepada khilafah. Alhamdulillah, di tahun baru 2018 HTI Presidium Alumni 212 FPI bersama ormas-ormas Islam tetap punya semangat untuk menegakkan Islam di bumi Indonesia tercinta. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Video ini saya bikin untuk Habib Rizik, untuk Ustadz Abdul Somad, dan untuk berbagai kalangan yang mendukung tegaknya khilafah di Indonesia, di mana di saat umat Islam menerima Pancasila sebagai dasar negara. Begini, di dalam dunia Islam sudah kita ketahui bersama-sama bahwa aliran di dalam Islam itu macam-macam. Ada Murji'ah, ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada Syiah, ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Begitu juga dalam konteks Indonesia, ada yang cinta pada Habib Rizik, ada yang gak suka dengan Habib Rizik, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Wahabi, ada macam-macam aliran yang berkembang di Indonesia. Sekarang pertanyaannya, bagi mereka yang ingin menegakkan khilafah di Indonesia, pertanyaannya adalah begini: bagaimana seandainya nasib orang-orang NU kalau ternyata yang menjadi khalifah itu adalah orang yang membid'ahkan tahlilan? Bagaimana kemudian nasib orang-orang NU kalau ternyata nanti yang menjadi khalifah itu ternyata adalah orang yang anti maulidan? Bagaimana kemudian nasibnya orang-orang NU kalau ternyata yang menjadi khalifah adalah orang yang anti terhadap ziarah kubur? Nah, begitu juga sebaliknya, bagaimana kemudian nasib Muhammadiyah, bagaimana nasib Ustadz Abdul Somad, bagaimana nasib Habib Rizik jika ternyata yang menjadi khalifah itu adalah orang-orang yang ternyata selama ini tidak suka terhadap Habib Rizik, tidak suka terhadap Ustadz Abdul Somad? Jangan dibilang bahwa semua umat Islam itu sepakat dengan Ustadz Abdul Somad. Nah, inilah yang terjadi di dalam sejarah khalifah, di mana umat Islam masih menjadikan sistem khilafah sebagai sistem politik Islam. Nah, di dalam sejarah perjalanan sistem khilafah itu pernah tercatat di mana Sayyidina Ali menjadi sosok yang wajib dihujat oleh para khotib ketika sholat Jumat, ketika khutbah sholat Jumat. Begitu juga kita pernah mengalami di mana semua ulama yang tidak sepakat dengan Mu'tazilah dihukum atau bahkan disiksa jika tidak sepaham atau tidak menerima paham Mu'tazilah. Begitu juga sebaliknya, apa yang dialami oleh Mu'tazilah di mana mereka mengalami pembantaian, di mana Mu'tazilah sampai dibantai 10.000 orang, semua dibantai. Itu semua terjadi ketika yang menjadi khalifah tidak sesuai dengan kelompok atau aliran tertentu. Maka hal-hal yang semacam inilah yang perlu dipertimbangkan oleh Ustadz Abdul Somad, oleh Habib Rizik, dan berbagai kalangan yang sekarang ini mendukung sistem khilafah di saat kita menerima Pancasila sebagai dasar negara. Jangan kemudian sistem khilafah itu hanya merupakan bentuk penegakan syariat Islam di mana orang murtad harus dibunuh. Tidak begitu. Kita harus melihat berbagai aspek, termasuk aspek sisi negatif dan positifnya. Karena itulah bagi saya penting untuk Habib Rizik untuk supaya jangan terlena terhadap buayan-buayan dari mereka yang mendukung sistem khilafah yang selama ini menganggap Habib Rizik sebagai imam besar. Jangan sampai terlena dengan jabatan itu,
Karena belum tentu ketika sistem khilafah itu kemudian tegak, kemudian Habib Rizik menjadi sosok yang diagungkan oleh khalifah. Bisa saja Habib Rizik menjadi sosok yang kemudian dibenci oleh khalifah. Kenapa ini bisa terjadi? Bisa saja terjadi kalau khalifahnya itu ternyata adalah orang yang anti terhadap Asy'ariyah, orang yang anti terhadap tahlilan, orang yang anti terhadap maulidan, dan lain sebagainya. Sementara Habib Rizik sendiri adalah sosok yang pahamnya itu Asy'ariyah, yang paham teologinya itu adalah Asy'ariyah, dia sendiri maulidan, dia sendiri tahlilan. Nah, hal-hal yang semacam inilah yang bagi saya perlu dipertimbangkan oleh siapapun yang ingin mendukung sistem khilafah. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.